Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin muhtaramin, para alim, para asatidah, segenap para jamaah sholat isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Syukur alhamdulillah, pada malam hari ini Allah mentakdirkan kita dapat melaksanakan sholat isya dan tarawih dengan berjamaah. Di luar sana banyak yang mungkin Allah belum mentakdirkan untuk jamaah karena kesibukan yang lain, dan kita pada hari ini dapat menikmati di masjid kampus 3 ini dengan berjamaah. Mudah-mudahan kalimat ini selalu mengiringi kita, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan anugerah kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah menegaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Pada malam hari ini pembahasannya adalah terkait dengan puasa membuat kita sehat. Sebelumnya sudah kita bahas, namun detailnya bahwasanya Al-Quran memberikan peringatan, wahai anak Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Kalau berangkat ke masjid, usahakan dengan pakaian yang bagus. Khudhu zinatakum. Ya memang kalau kita punya beberapa pakaian, mungkin khusus untuk Jumat, mungkin khusus untuk hari raya, mungkin untuk khusus ke mall, mungkin untuk ke pasar dan lain sebagainya. Namun ketika kita itu memperhatikan diri kita ketika menghadap Allah, maka atau kita berandang ini, sesuatu yang nampak di luar itu akan menunjukkan kepribadian kita di batin kita. Berharap bahwasanya ketika kita itu berpakaian bagus dan kita mengharapkan bahwasanya kita menghadap Allah, maka sesuatu yang bagus. Ini bukan menyindir, tapi memperbaiki diri. Memang terkadang kita, kalau kita pakai kaos, kalau kita, apalagi kalau jalan ke masjid Rahman itu, kalau di belakangnya ada tulisannya petugas memberikan jaket atau wajah. Hal ini memang mempraktekkan ini istimewa kalau kita itu menghadap Allah. Kalau kita kuliah saja, ya kita kuliah biasanya pakaian yang bagus, mungkin karena dipandang oleh temannya atau dosennya yang lainnya. Namun Allah memberikan anjuran di sini, kalau ke masjid sebaiknya yang bagus, berpakaian yang indah. Amin. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan kalau kalian makan, janganlah kalian itu makan dan minum
la tusyriku, janganlah berlebihan. Innahu la yuhibbul musyrifin, bahwasanya Allah itu tidak menyukai sesuatu yang berlebihan. Artinya, kalau kita berpuasa, Indonesia cukup stabil. Allah mentakdirkan kita ini bukan di Skotlandia. Skotlandia itu 17 jam. Jadi kalau kita berbuka itu 13 jam, ya nanti 4 jam lagi baru berbuka puasa lagi, kita teler. Tambah 4 jam itu tambah 5 menit aja kita sudah teler. Apalagi 4 jam. Ini kan kenikmatan yang luar biasa. Ada yang sampai cuman mungkin di daerah kutub sebagian itu di bulan-bulan tertentu siang hari itu sampai 20 jam. Nah, mungkin kalau kita bayangkan berarti puasanya 20 jam, ya ada. Tetap bahwasannya hukum fikih berlaku di sana, diperbolehkan seseorang itu untuk berbuka puasa menurut tetangga sekitar. Sehingga karena puasa kita ini bagian daripada menahan atau mengatur atau merestart ulang sistem pencernaan kita, kalau bahasa kesehatan adalah metabolisme tubuh, pencernaan makanan dan minuman diganti menjadi energi. Ini dalam kurun 12 bulan kita ini terus bekerja 4 jam, kadang sampai 4 jam, setengah jam sudah dapat camilan. Belum lagi dari temannya, STR, macam-macam. Nah ini tidak teratur. Dan alhamdulillah Allah menciptakan bulan Ramadan ini untuk merestart sebagai tolak ukur kesehatan itu ya mau puasa itu. Jadi kalau tidak mau puasa, ya otomatis kesehatannya akan berkurang. Sehingga Rasulullah itu menegaskan sumu tasihu, kalian berpuasalah, maka istilahnya tasihu akan menjadi sehat. Jadi sistem kita, tubuh kita ini untuk istirahat ibaratnya. Kalau kita tidak istirahatkan, terus bekerja, kasihan. Dia terus bekerja, pankreas kita itu terus bekerja. Makanya kalau orang ketika tidak berpuasa, biasanya terus akan memproduksi makanan itu akhirnya berlebihan. Dan ketika berlebihan, tubuh ini nggak mampu, kemudian akhirnya timbullah tekanan darah tinggi, tekanan darah yang berlebihan sampai pembuluh darah akan pecah dan lain sebagainya, glukosanya akan naik. Nah ini akan membahayakan bagi tubuh kita. Sehingga puasa ini perlu kita nikmati, alhamdulillah, dan perlu kita sadari bahwasanya sehat itu bisa didapat dengan cara berpuasa. Nah, makanya dari itu kalau saya mengutip di dalam Syawarul Aman Muhammadiyah halaman 192, bahwasanya Isra'il fardun wa nafli fadhilha wa fadhilha, puasa fardu dan sunnah itu mempunyai keutamaan dan beberapa manfaat. Yang pertama adalah annahu ya'udu shahibahu minal muttaqin, orang yang mau berpuasa itu nanti akan menambahkan kekuatan bagi dirinya. Wa inna safiu li sahibihi yaumil qiyamah, dan besok di hari yaumil qiyamah orang tersebut nanti akan mendapatkan syafaat karena amal puasanya. Ternyata kita mungkin kurang, akhirnya puasa itu datang, amal puasa itu datang dan menyelamatkan. Sebab bukan tukul jannah min babironya, dan orang yang berpuasa besok akan digolongkan masuk bagian surga yang di situ dituliskan surga rohnya. Memang besok orang itu nanti akan berbondong-bondong dengan kelompok-kelompok yang
masing-masing. Sehingga kita itu berharap ya ikut dalam kelompok-kelompok yang baik, termasuk ahli Al-Quran, ahli sholawat, ahli puasa, ahli sosial dan lain sebagainya. Kemudian najatu wa junnatu minan akan diselamatkan dan dijauhkan dari api neraka. Yang nomor 5, yustajabu doa. Yustajabu doa. Alamat orang itu mau dijagahi atau gampang dijagahi, orang itu harus puasa. Makanya kalau orang-orang seperti ini itu, orang-orang tua dulu kita ini biasanya kalau ingin hal ini biasanya cuma puasa. Nah, ini yang ada hubungannya dengan yang kita jelaskan. Sebab tulisan walafiat menyebabkan seseorang tersebut menjadi sehat walafiat. Artinya apa sehat? Ini secara dohir. Walafiat ini adalah kesehatan batinnya. Untuk tekanan orang itu biasanya akan marah, kemudian batinnya kurang sabar. Nah, disinilah orang itu nanti akan sehat afiatnya, sehat batinnya dengan cara puasa. Masa mau puasa marah-marah kan malu. Masa puasa mau berbohong kan malu. Nah, dari sinilah sehat dohir juga sehat batinnya. Makanya dikatakan sehat wal afiat. Tazkiyatun lil badan minal akhlaqi radhi'ah, menghilangkan di dalam anggota tubuh kita sesuatu yang tidak ada manfaatnya, hal-hal yang buruk secara dohirnya, dan mungkin berlebihan lemah atau berlebihan hal-hal yang lainnya yang membahayakan. Bahkan dihubatan tidak dinasihi dengan akhlaqi radhi'ah, seperti halnya yang tadi afiat, mensucikan atau membersihkan jiwa dari akhlak-akhlak rodilah, sesuatu yang tidak pantas atau buruk. Bahkan ibu di masa ini syaitan menyempitkan jalannya syaitan untuk masuk. Jadi ketika kita puasa, maka syaitan itu mau masuk dari mana? Kalau sudah berikut jalan untuk masuk mulai dari pori-pori atau darahnya itu. Nah, sulit untuk membatasi dan semacam itu, pemakaman darahnya dilarang. Maka satu disabati wa inaful laha. Yang kedua, yang ke-10 adalah menghilangkan atau melemahkan syahwat dan merendahkan syahwat. Jadi memang untuk melemahkan syahwat itu tidak bisa dihindari. Syahwat itu tidak bisa dihindari, hanya bisa dilemahkan dan diarahkan. Kalau kita tidak punya syahwat, katanya Imam Ghazali, kita ini dunia ini akan sepi, tidak ada yang namanya kehidupan. Syahwat itu seperti syahwat makan, syahwat minum, kemudian syahwat nikah. Kalau tidak ada itu, tidak ada kehidupan, tidak ada keberlanjutan. Maka syahwat itu juga penting. Namun kalau kelebihan ini nanti akan mengarah ke setan, tapi kalau kita bisa menundukkannya dengan cara berpuasa ini sehingga diarahkan kepada yang baik. Yang terakhir, waktu rahmatun al-fuqara'i wal masakin, yaitu untuk merasa kasih sayang kepada fakir dan miskin. Nabi Yusuf itu ketika ingin merasakan bahwasanya dulu Nabi Yusuf kan dibuang, kemudian sampai tidak punya makan dan lain sebagainya, kemudian Zulekha itu. Nah, ketika beliau ini ingin merasakan bagaimana perasaannya orang fakir dan miskin, beliau ini langsung berpuasa. Begitu pula kita, ketika kita itu berpuasa, secara otomatis produknya begini ya, orang itu ketika atau orang miskin, orang yang makanannya kadang satu hari, kadang nggak minum, kadang 2 hari. Hal ini membuat empati kita kepada mereka supaya kita itu mempunyai sifat belas kasihan. Kesimpulannya, Imam Ghazali mengatakan segala sesuatu yang ditimbulkan oleh makanan adalah perlu dijaga karena sumber penyakit adalah dari
Ada 5 dokter itu datang kepada Imam Ghazali. Kemudian Imam Ghazali mengatakan statement yang semacam itu, gak percaya. Kemudian setelah 2 tahun dia kembali orang 5 ini. Dia telah melakukan riset, melakukan istiqroh, penelitian kembali. Syekh, benar bahwasanya segala penyakit itu di asal atau timbulnya dari makanan dan minuman. Makanya kita beruntung Allah membuat syariat yang namanya puasa. Mudah-mudahan kita selalu dijaga kesehatan kita dan kita bisa menjalankan puasa ini sampai akhir. Mudah-mudahan kita mendapatkan anugerah dan lebih-lebih kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.